Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di ruang rahasia, Xiaoyan duduk dengan tenang di platform batu biru. Di ruang di sekitarnya, gumpalan energi langit dan bumi secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya dengan napasnya api panas meluap dari matanya, dengan mudah menembus kekosongan di depannya, dan kemudian menghilang. Panggilan, menghembuskan udara keruh yang telah lama tertahan di dadanya, lengan dan jubah Xiaoyan sedikit berkibar, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan platform batu di ruang rahasia kristal tergeletak dengan mengesankan. Setengah bulan berlalu, sebagian besar energi di lapisan luar embrio kristal telah dikonsumsi, hanya menyisakan lapisan tipis, dan ukurannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tubuh anak badak bercula batu raksasa yang awalnya berwarna merah muda di dalamnya kini telah berubah menjadi sedikit putih hutan, dan warna di punggungnya menjadi lebih gelap. Saya rasa tidak akan memakan waktu 10 hari, dan semua energi yang tersisa akan diserap olehnya. Saat itu, badak akan ketika anaknya mendarat hidup-hidup, inilah waktunya untuk memanen sumsum kula badak Xiaoyan. Xiaoyan melihat dengan cermat pemandangan di depannya, merasa sangat aneh tentang hal itu. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit rasa bangga, seolah-olah binatang kecil ini adalah miliknya. Pada awalnya, Xiaoyan sendiri tidak yakin untuk menggunakan api aneh untuk membantu embrio anak badak terus tumbuh dan berkembang kehendak surga, namun, setelah melihat hasil saat ini, Xiaoyan terkejut karenanya. Setelah beberapa saat, di aula di dalam Langfang, Xiao Xiu dan yang lainnya berdiri menonjol. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, baik Muling maupun Murong Qian memasang ekspresi serius di wajah mereka. Xiao Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja teh di tangannya, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Orang dari sekte hantu ini benar-benar menjadi semakin berani. Dia benar-benar berani melakukan pembunuhan secara terbuka terhadap saya, anggota klan Xiao, di kota Dan. Dia benar-benar berpikir bahwa klan Xiao saya adalah kesemek yang lembut. Sekarang setelah sesuatu terjadi, tentu saja tidak ada gunanya marah. Karena orang tersebut telah bersembunyi di kota Dan, tidak ada cara untuk bersembunyi. Saya khawatir jika dia juga seorang alkemis dan menyelinap ke dalam masyarakat Dan, itu akan sangat merepotkan. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata tanpa daya. Adapun alasan mengapa orang dari sekte hantu datang mencarinya, Xiaoyan menjelaskan dengan lengkap bahwa pihak lain datang untuk api aneh itu. Meskipun ini tidak buruk, dia tetap dengan hati-hati menghindari masalah Kaisar Gyeokku no Tuoshe semuanya. Masalah ini terkait dengan ini sangat serius sehingga Anda tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun sampai Anda sepenuhnya mampu melindungi diri sendiri. Ya, menurut apa yang baru saja dikatakan Xiaoyan, tingkat budidaya orang kuat sekte hantu setidaknya adalah Master Sumber Bintang 4, dan pemahaman serta kendalinya atas kekuatan jalan jauh lebih unggul daripada tingkat yang sama. Dikatakan bahwa Danta memiliki banyak peserta yang akan pergi ke tempat rahasia. Jika Anda bertemu dengannya di sana, sesuatu akan terjadi. Terlepas dari temperamen Xiao Ming yang dingin, dia cukup prihatin dengan sekte hantu Yuan Sun saat ini. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, Xiao Ming sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Dia akan sangat berhati-hati bahkan ketika Muling dan keduanya keluar. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening dan mengangguk. Sekarang pertemuan ramuan sudah dekat, sepertinya tidak mungkin untuk membuat persiapan apapun saat ini. Setelah hening beberapa saat, Xiaoyan mengetukkan jarinya ke meja teh di sebelahnya, menyebabkan beberapa orang di ruangan itu kembali berpikir dan berkata, "Yah, percuma saja berpikir terlalu banyak. Lebih baik jalan-jalan. Aku sudah berada di kota Dan ini selama lebih dari sebulan, tapi aku belum melihat harta karun apa yang ada di sini." Xiaoyan hendak berdiri saat dia berbicara, dan Xiao Xiu di seberangnya sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menyapa, lalu menjentikkan jari gioknya, dan aliran cahaya tiba-tiba keluar, berubah menjadi cincin, dan berhenti di kekosongan di depan Xiaoyan. Saat Xiaoyan terlihat curiga, Xiao Xiu sedikit mengerucutkan bibirnya dan berkata perlahan. "Ini adalah bahan obat tingkat ke-7 yang kamu inginkan. Meskipun aku tidak tahu apakah itu cukup, Qian dan aku sudah mengosongkan uang kami. Jika kamu masih menginginkannya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri." Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian tidak bisa menahan tawa.
Dia lupa mengingatkan mereka bahwa bahan obat telah dikumpulkan. Melihat Xiao Yan seperti ini, beberapa orang di seberang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan curiga. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih ketika dia melihat ini. Setelah memeriksa sebentar jumlah bahan obat di Naji, kelopak matanya tidak bisa membantu tapi berkedut. Ada lebih dari 12.000 bahan obat tingkat ke-7. Jumlah sebesar itu, yang diberikan kepada dunia luar, sudah cukup untuk mengumpulkan sebuah sekte selama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Namun, hal itu tampak begitu jelas di hadapan saya, yang sungguh mengejutkan. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya mengambil beberapa bahan obat yang dia butuhkan, dan sisanya secara alami dikembalikan ke Xiao Xiu juga mendapat banyak kejutan di hatinya. Lagi pula, jika dia mengumpulkan lebih dari 100 ramuan obat tingkat 7 sendirian, dia mungkin tidak dapat mengumpulkan jumlah sebanyak itu bahkan jika dia diberi waktu 100 tahun lagi. Adapun Murong Qian, karena dia sendiri bukan seorang alkemis, Xiao Yan mengeluarkan banyak ramuan dari najinya dan memberikannya padanya, yang juga membuat Muling di sampingnya terlihat sangat iri. Dalam beberapa hari berikutnya, sekelompok orang merasa jauh lebih santai. Di bawah perlindungan pribadi Xiao Ming, mereka juga mengunjungi kota besar dan sampai 4 hari sebelum pertemuan dan semakin dekat. Berdengung, di langit di atas pusat kota dan, saat beberapa aura agung menyapu, semua orang di kota itu sekali lagi terkejut. Xiao Yan dan kelompoknya berdiri di udara, menatap pemandangan yang tinggi di langit. Di sana, 4 sosok berdiri di langit dalam 4 arah berbeda, terpisah ratusan kaki. Pada saat ini, masing-masing dari mereka mengendalikan kuali kecil berukuran sekitar 10 inci, dan segel terbang di tangan keempat orang itu sumber ki terus-menerus dituangkan ke dalam kuali. Ukuran kuali kecil juga membesar dengan cepat terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian perlahan berhenti ketika mencapai ukuran sekitar 10 kaki. Setelah beberapa saat, penutup atas tiba-tiba terbuka pada saat tertentu, dan 4 berkas energi berbeda muncul terhubung secara berurutan. Ia bergegas keluar dari kuali obat dan menembak langsung ke dalam kubah. Namun, saat berkas cahaya hendak melewati awan di ketinggian, tiba-tiba menyebar dan menyatu satu sama lain, dan akhirnya membentuk lingkaran besar. Pada saat yang sama, aura energi yang menakjubkan dan menakutkan juga muncul itu menyebar dari atas, membuat semua orang kuat di kota merasa takut karenanya. Hah, aku masih ingat ketiga orang itu. Kenapa hari ini ada satu lagi? Aku dengar orang menyebut mereka 5 Daozi dan tak sebelumnya. Menurutku ada 5 orang. Apa ada yang hilang? Melihat pemandangan di langit, Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, melihat penampilan orang itu, dia adalah Wu Changfu. Di antara 5 orang ini adalah yang paling militan, tetapi budidayanya juga yang paling lemah di antara mereka. Adapun orang yang tidak muncul, namanya adalah Nian Sheng, dan tak 5 meskipun Chen Xuanling adalah pemimpin dalam segala hal di Daozi, dia adalah orang dengan kultivasi terkuat. Xiao Ming mengangguk dan menjelaskan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengamati 4 berkas cahaya di langit dengan hati-hati, dan berkata dengan curiga. Melihat mereka sepertinya sedang bersiap untuk membuka kota Luoxian. Sungguh aneh bahwa di pertemuan dan sebelumnya, mereka berlima maju untuk membuka jalan bersama, jadi mengapa kali ini hanya ada 4 orang? Kota Luoxian, Xiao Yan merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Xiao Xiu di samping menatap pemandangan di langit dengan saksama, dan menjelaskan dengan nada gembira. Itu adalah tempat di mana pertemuan alkimia diadakan. Meskipun kota Dan adalah pusat pagoda Dan, hanya kota Luoxian yang merupakan inti sebenarnya dari pagoda Dan. Ini adalah dunia yang dibuka bersama oleh pagoda Dan yang kuat dari semua generasi, dan itu menyatukan Dan pagoda. Setelah banyak kerja keras, ada banyak obat-obatan indah dari langit dan bumi di dalamnya. Bahan obat apapun yang tidak dapat ditemukan di dunia luar pasti dapat ditemukan di kota Luoxian. Jika ada bahan obat yang bahkan tidak tersedia di kota Luoxian, maka sangat mustahil untuk memilikinya di dunia luar. Setelah mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba mengerti, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di saat yang sama, dia juga sedikit terkejut. Dia mengira klan besar Xiao juga ada di dunia mandiri yang diciptakan oleh leluhurnya, tapi dia tidak tahu inti dari Dan pagoda ini. Di mana letaknya? Bagaimana jika dibandingkan dengan klan Xiao? Situasi di atas langit berlangsung selama beberapa jam,
hingga kekuatan isap berangsur-angsur muncul dari pusat cincin, dan seluruh cincin secara bertahap mulai berputar. Dan hanya pada saat inilah keempat orang yang berada jauh di langit menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka semua tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, lalu menggantung diri di kehampaan dan menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Saat kecepatan memutar cincin melingkar tinggi di langit semakin cepat, pusaran energi besar secara bertahap mengembun dan terbentuk. Energi agung langit dan bumi bergerak dan berkumpul, menjadi bagian dari keseluruhan pusaran, membuatnya berpikir tentang lingkungan sekitar tanah menyebar perlahan, dan empat orang yang berada jauh di langit tanpa basa-basi mengeluarkan ribuan batu roh dari cincin, membiarkan pusaran menyerap energi murni di batu roh dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, pusaran energi meluas ke tingkat yang mencengangkan. Dilihat dari kejauhan di kota dan, seluruh pusaran menyelimuti seluruh kota dan seperti corong terbalik. Di tengah pusaran, sebuah saluran kecil terbentuk, yang secara bertahap mengembang dan mengeras seiring pusaran yang terus berputar. Sementara pemandangan aneh di kota dan mengejutkan semua orang di kota, di ruang rahasia di istana tempat Xiao Yan dan kelompoknya berada, seekor binatang badak kecil dengan tubuh putih keabu-abuan, anggota badan gemuk, dan tubuh montok juga menjadi aktif berdiri. Xiao Yan, yang berada di Langfang, memperhatikan pergerakan di ruang rahasia, dan langsung sangat gembira. Ketika dia datang ke ruang rahasia dengan tergesa-gesa, dia melihat tanduk seputih salju sepanjang beberapa inci di kepala si kecil, binatang buas, dan raut wajahnya kejutannya tidak bisa disembunyikan. Melenguh, melihat intrusi manusia yang tiba-tiba, badak kecil itu secara naluriah merasakan rasa takut, mau tidak mau mengerang pelan, dan dengan cepat bersembunyi di sudut gelap ruang rahasia. Melihat ini, Xiao Yan tertawa kecil, mengulurkan tangannya, dan kekuatan isap tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Dengan sedikit tarikan, tubuh agak gemuk binatang kecil itu terbang tak terkendali depannya. Merasakan krisis yang mendekat, tubuh binatang kecil itu meronta dan berputar tanpa sadar, dan raungan rendah yang dipenuhi rasa takut terus keluar. Namun, Xiao Yan tidak berniat mengkhawatirkannya. Dia menyatukan kedua jarinya dan menggerakkannya sambil berpikir api virus segera menutupinya, dan lidah pendek sepanjang sekitar 1 inci terbentuk di ujungnya, meregang dan mengembun seperti belati. Tertawa, belati yang menyala itu langsung lewat di bawah tanduk tajam binatang kecil itu tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama ketika binatang badak kecil itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, sepotong tanduk tajam itu juga jatuh ke tangan Xiao Yan. Jika dibalik, terlihat bahwa kulit terluar kula tajam hanya memiliki lapisan tipis kula putih, dan di dalamnya terdapat cairan sumsum kental berwarna putih susu untuk melindungi sumsum kula badak batu agar tidak hilang semaksimal mungkin. Xiao Yan secara khusus bungkus dengan panas. Dengan berkah api kehidupan, cairan sumsum pada kula badak selalu dalam keadaan segar. Agaknya akan digunakan untuk memurnikan ramuan tersebut, dan juga dapat digunakan dengan ramuan tersebut untuk meningkatkan khasiat ramuan tersebut obat. Jadi sumsum kula badak batu murni mungkin satu-satunya di seluruh benua. Panggilan. Dengan hati-hati menyingkirkan sumsum kula badak batu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak gembira. Dia merasa lebih percaya diri untuk berhasil memurnikan ramuan itu. Sekarang setelah semua bahan obat telah dikumpulkan, dia akan menunggu sampai pertemuan ramuan itu berhasil disempurnakan pada langkah terakhir, dan pil surgawi tidak jauh lagi. Setelah ledakan kegembiraan di dalam hatinya, Xiao Yan menjadi tenang dan segera melepaskan binatang kecil itu, membiarkannya berkeliaran di ruang rahasia. Sekarang semuanya sudah siap, binatang kecil ini, tunggu saja sampai pertemuan ramuan selesai dan lepaskan kembali ke pegunungan dan hutan. Meski telah kehilangan benda terpenting di tubuhnya, setidaknya ia mungkin bisa bertemu seseorang yang menginginkannya lagi di masa depan. Tidak perlu khawatir tentang kehidupan lagi. Namun, saat Xiao Yan hendak pergi, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia melihat badak kecil yang melarikan diri ke kegelapan lagi, dengan rasa terkejut di warna matanya. Setelah menahan binatang kecil itu lagi, kali ini Xiao Yan melangkah maju dengan hati-hati dan gugup, mendekati binatang badak kecil itu. Matanya tertuju pada tanduk halus yang patah, di mana masih ada sedikit sisa api hijau. Namun yang membuat Xiao Yan memperhatikan bukanlah benda ini, melainkan di bawah naungan api makhluk itu, pada bidang kula badak yang terpenggal,
ada bekas-bekas jaringan samar yang muncul kembali, dan bahkan sisa jaringan di atasnya pun muncul cairan juga mengembun secara diam-diam dalam keadaan yang sangat sulit dideteksi oleh orang biasa. Situasi ini jelas merupakan tren kebangkitan kembali tanduk yang patah. Jika bukan karena sisa nyala kehidupan di tanduk yang patah, jika bukan karena persepsi khusus antara Xiaoyan dan nyala kehidupan, saya khawatir semua ini akan tenggelam dalam hal biasa bersama kepergian Xiaoyan. Engah. Xiaoyan perlahan mengulurkan jarinya, dan dengan sedikit gemetar, sekelompok api makhluk hidup muncul. Dalam sekejap mata, api hijau yang lebih pekat menutupi tanduk patah binatang kecil itu, dan sedikit setelah beberapa saat, mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang, dan sudut bibirnya melengkung karena terkejut. Benar saja, sepertinya nyala api kehidupan memang bisa membantu si kecil ini memulihkan tanduknya yang patah. Kesadaran sebelumnya hanyalah persepsi samar bagi Xiaoyan, begitu kecil bahkan dia tidak dapat memastikan apakah itu benar atau tidak. Namun menilai dari hasil saat ini, efek Yan of Life ternyata sangat luar biasa, kecepatan pemulihannya sangat lambat, dan bahkan tidak mungkin untuk menilai berapa lama waktu yang diperlukan untuk menumbuhkan kula baru lagi, tetapi ini tidak penting. Mengandalkan harapan tertentu ini jauh lebih baik daripada menemukan badak bercula batu raksasa di seluruh benua. Kemungkinan binatang buas. Haha. Awalnya aku berencana melepaskanmu, tapi sepertinya aku harus menahanmu untuk saat ini. Seolah-olah mereka telah membaca pikiran Xiaoyan, kedua binatang badak kecil Xiaoyan itu berbalik dan segera menatap Xiaoyan. Ada ekspresi kasihan di mata binatang bundar itu. Tampaknya badak raksasa bercula batu ini cukup cerdas. Ia berperilaku seperti ini setelah ia lahir. Sebuah pemikiran penasaran melintas di dalam hatinya, dan Xiaoyan segera mengulurkan dua jari. Kekuatan jiwa yang besar terkondensasi di ujung jari, dan ada gumpalan api hati yang jatuh sebagai berkah binatang badak kecil. Ada semacam sekte di daratan yang berspesialisasi dalam mengemudikan Warcraft. Para murid di sekte tersebut akan menggunakan teknik khusus untuk meninggalkan tanda jiwa mereka di inti sihir anak Warcraft, sehingga menciptakan dunia baru di dunia Warcraft. Sekali ia menjadi kuat, dapat digerakkan, dan karena tekniknya, bahkan jika monster itu tumbuh menjadi lebih kuat dari tuannya di masa depan, ia tidak akan dapat mengkhianatinya dengan mudah. Tentu saja, Xiaoyan belum pernah mempraktikkan teknik khusus itu, tetapi jika didorong dengan cara serupa, Xiaoyan akan menjadi lebih percaya diri. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat sebagai alkemis senior tingkat 7, tentu tidak terlalu sulit untuk menjinakkan binatang muda secara paksa. Adapun pengkhianatan terhadap beberapa binatang ajaib, Xiaoyan tidak ada gunanya. Binatang dilahirkan dengan itu sangat lemah sehingga butuh waktu entah berapa tahun untuk tumbuh ke level monster tingkat 8 yang dapat mengancam Xiaoyan. Sesaat kemudian, setelah binatang kecil badak itu merengek beberapa saat, Xiaoyan menghentikan tangannya dengan ekspresi normal. Di saat yang sama, jeritan dari binatang kecil itu, yang awalnya ketakutan, berubah menjadi suara rendah menyerah. Melangkah keluar dari ruang rahasia, Xiaoyan memejamkan mata dan menyambut baptisan sinar matahari dengan ekspresi puas. Emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya perlahan-lahan menjadi tenang, ketekunan diam-diam muncul di wajahnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kubah melalui batasan di atas manor. Di sana, pusaran luar angkasa besar yang menutupi langit dan matahari perlahan mengembun. Xiaoyan kemudian menunjukkan ekspresi memberontak di wajahnya dan berkata dengan santai, "Semuanya sudah siap, sekarang yang harus kita lakukan hanyalah menunggu dan hui." Sinar matahari pertama dari langit menyinari kota, melapisi jalanan dengan lapisan kain kasa emas. Jalan batu biru yang semula biasa kini bersinar dengan cahaya yang aneh, bersinar terang, seolah melompat kegirangan untuk apa yang akan datang. Dentang. Pada saat ini, bel perlahan berbunyi di langit, dan gelombang suara yang tak terlihat berubah menjadi lingkaran riak, menyebar dengan cepat di udara yang awalnya tenang. Dimanapun ia bersentuhan, di kota yang awalnya sepi, serangkaian riak terdengar, aura melonjak satu demi satu, diikuti oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Di suatu tempat yang tinggi di langit, di tanah tak berpenghuni, kehampaan yang awalnya damai tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan deretan 5 sosok muncul dengan tenang. Mereka berlima melihat ke arah lorong luar angkasa besar yang berhenti berputar dan menjadi padat di langit. Pria berjubah hitam di antara mereka berkata dengan mata berapi-api, "Akhirnya sampai di sini." Wow, pada saat yang sama ketika kata-kata di mulut Xiaoyan jatuh, ada serangkaian suara keras di langit.
Mata fanatik yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada lorong di langit, dan teriakan penuh semangat terus terdengar. Melihat pemandangan di langit ini dengan sedikit keheningan, Xiao Xiu juga tersenyum kegirangan dan berkata dengan lancar. Saya tidak tahu berapa banyak dari orang-orang ini yang telah berpartisipasi dalam lusinan pertemuan alkimia. Bahkan jika tidak ada harapan, selama pertemuan alkimia berkembang pesat, mereka akan selalu menikmatinya. Dentang. Saat suara itu naik ke langit, bel lain berbunyi di langit. Sambil menutupi suaranya, itu juga untuk sementara menekan kegembiraan dan darah mendidih di hati setiap orang yang hadir, dan suara yang naik ke langit kemudian diredam. Banyak scrubbing. Tertawa, saat semua orang di dunia terdiam, suara angin bertiup tiba-tiba terdengar, dan kemudian di hadapan semua orang, sosok seorang sarjana Konfusianisme berpakaian putih berdiri di langit. Aura dan tekanan yang tidak terlihat membuat semua orang yang hadir merasa bersemangat. Yuan Zun bintang 8 layak menjadi yang pertama dari 5 murid pagoda dan merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari tubuh Chen Xuanling. Beberapa pria kuat di lapangan juga mengungkapkan kekaguman yang sungguh-sungguh. Semuanya, Chen Xuanling, Master Alkimia saya, mendapat kehormatan untuk mengundang semua Master Alkimia dan orang-orang berkuasa dari seluruh dunia ke pagoda Alkimia saya. Hari ini, pertemuan alkimia akan secara resmi dimulai dan akan berlangsung selama setengah tahun. Saya harap bahwa semua ahli alkimia dapat menunjukkan kekuatan magis mereka. Chen ada di sini, saya harap Anda semua sukses. Chen Xuanling membungkukkan tangannya dengan sopan kepada orang-orang di kota. Tidak peduli betapa sopannya orang-orang itu, mereka mengabaikannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan lengan bajunya, menunjuk ke arah lorong luar angkasa yang tinggi di langit, dan berteriak. Semuanya, silakan masuk dulu. Saat teriakan itu jatuh, seberkas cahaya putih tiba-tiba melesat ke bawah dari tengah lorong luar angkasa. Melihat ini, semua orang yang hadir berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju berkas cahaya putih itu. Energi di tubuhnya memenuhi udara, dan kemudian melesat seperti hujan meteor besar yang lebat. Akhirnya, setelah tenggelam dalam pilar cahaya, dia memasuki saluran luar angkasa dalam sekejap. Dalam kehampaan, ketika Xiao Yan dan yang lainnya melihat pemandangan seperti itu, mereka semua saling memandang dan tersenyum. Mereka juga melompat dan bergegas menuju pilar cahaya. Setelah sosok beberapa orang tenggelam ke dalam berkas cahaya, dan cahaya putih bersinar di depan mereka, hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok beberapa orang muncul di platform yang luas. Melihat ke atas, lingkungan sekitar sudah dipenuhi kerumunan. Berdengung, melihat semakin banyak orang berkerumun di sekitarnya, Xiaoming mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan aura menakjubkan tiba-tiba menyebar di sekelilingnya. Siapapun yang memperhatikan aura ini mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka. Kaki ruang di sekitar Xiao Yan dan lainnya. Baru pada saat itulah para pendatang baru di grup punya waktu untuk melihat-lihat. Yang muncul di depan mata mereka adalah dunia lain. Pemandangan seperti itu juga membuat banyak orang yang hadir merasa cukup terkejut. Kemudian mereka menyadari bahwa kota Luoxian bukanlah sebuah kota, melainkan dunia luar angkasa yang sangat besar. Tepat di depan platform adalah jembatan langit yang dipadatkan dengan energi langit dan bumi. Di ujungnya ada sebuah lengkungan. Di 3 arah platform lainnya, terdapat langit kosong. Pegunungan dan hutan tak berbatas ratusan kaki di bawahnya dan air terjun yang jatuh entah dari mana cukup indah. Ada beberapa istana megah di puncak yang jauh, yang pastinya adalah pagoda dan di kediaman beberapa sesepuh. Air terjun mengalir di antara pegunungan di bawahnya dan membentuk beberapa sungai. Energi yang cukup murni dan kaya akan aroma kayu merah yang terkandung di dalamnya tetap membuat orang merasa rileks dan bahagia meski berjauhan. Bagaimana air terjun itu bisa mencapai langit? Murong Qianqian berdiri pada posisi lebih dekat ke tepi platform, mengedipkan mata indahnya dengan rasa ingin tahu. Ingat danau di bawah kota dan air terjun ini terhubung ke sana. Xiao Xiu melingkarkan lengannya di dada, mendekati Murong Qianqian dengan sosok yang sangat menggoda, dan berkata dengan senyuman yang sedikit bermakna. Setelah mendengar ini, Xiao Yan berhenti sejenak selama beberapa detik dan kemudian berkata, "Saya melirik ke arah danau ketika saya memasuki kota, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya memikirkannya. Jika prediksi saya benar, danau tersebut seharusnya dipadatkan dengan Agas dan Siang dalam jumlah besar." "Benar. Ya,
Benar, Xiao Xiu menoleh ke belakang dan mengangguk pada Xiao Yan, lalu berkata, ini adalah upaya besar yang hanya bisa dilakukan oleh Pagoda Dan. Ini didasarkan pada kota yang berada langsung di bawah komando Danyu dan mengumpulkan aroma alkimia yang dihasilkan oleh semua alkemis di satu tempat. Berapa tahun telah berlalu sebelum kita memiliki danau itu? Oleh karena itu, selama kota Dan tidak menurun, kota Luoxian akan terus menerima nutrisi energi. Ini benar-benar metode yang tak tertandingi. Mendengar ini, bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa tidak kagum. Bagaimanapun, melihat ke daratan, satu-satunya di daratan yang dapat memiliki keberanian dan menyehatkan dunia dengan keharuman dan adalah Pagoda Dan. Ayo pergi, pertunjukan utamanya masih di sana. Xiao Xiu dengan lembut menarik rambut Murong Qianqian dengan tangan gioknya, menariknya kembali dari rasa penasarannya, dan kemudian, di bawah kepemimpinan Xiao Ming, terbang menuju lengkungan di seberang jembatan layang. Tepat ketika beberapa orang hendak melewati jembatan layang, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah di udara, dan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya untuk melihat kerumunan di bawah, dengan tatapan bermartabat terpancar jauh di matanya. Saat ini, dia sepertinya telah memperhatikan jejak orang dari sekte hantu. Sayangnya, kerumunan di bawah begitu padat sehingga jejak nafasnya hilang sepenuhnya hanya dalam sekejap. Berdengung, pikiran di dalam hati mereka belum tenang, dan kemudian, sosok Xiao Yan dan yang lainnya menghilang ke dalam lengkungan. Saat seberkas cahaya lain melintas, pemandangan di depan mereka juga berubah lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe Kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung Kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.